Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirahman Ramadan dengan NPM 211705104 dari kelas B akan menjelaskan perbedaan arsitektur komputer von Neumann dan Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM dan data RAM dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program, instruksi, dan data. Arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer yang merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Kelebihan arsitektur von Neumann: program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM, memungkinkan proses untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data RAM. Misalnya pada saat power on, dibuat program inisialisasi yang mengisi byte di dalam RAM. Data di dalam RAM ini pada gilirannya nanti akan dijalankan sebagai program, sebaliknya dapat disimpan dalam memori program atau ROM. Kelemahan arsitektur von Neumann: program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping. Untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI, clock per instruction, yang relatif lebih banyak, sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Kelebihan arsitektur Harvard: bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Yang kedua, opcode dan operan dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Ketiga, semua data di dalam program selebar 1 byte atau 8 bit, sehingga instruksi dapat dijalankan dengan lebih singkat dan cepat karena bus data yang digunakan dalam membaca program memiliki jalur 12, 14, atau 16. Yang keempat, memori program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak, serta membuat mesin dapat mentransfer instruksi dan data secara simultan yang dapat mempertinggi performa. Karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Kelemahan arsitektur Harvard: arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM, dan arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada pada di ROM. Perbedaan arsitektur von Neumann: pada arsitektur von Neumann, program dan data dibagi pada ruang memori yang sama. Arsitektur von Neumann menyediakan fitur penyimpanan dan modifikasi program secara mudah. Bagaimanapun, penyimpanan program tidak mungkin optimal dan membutuhkan berbagai pengumpulan program dan data untuk membentuk instruksi. Pengumpulan program dan data diselesaikan menggunakan time division multiplexing yang akan berpengaruh pada performa microcontroller itu sendiri. Salah satu contoh microcontroller yang ada menggunakan arsitektur von Neumann atau Princeton adalah Motorola 68HC11. Perbedaan arsitektur Harvard: arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Arsitektur ini tidak hanya didukung dengan bus paralel untuk alamat dan data, tetapi juga menyediakan organisasi internal yang berbeda sedemikian rupa instruksi yang dapat diambil dan dikodekan ketika dan data, tetapi juga menyediakan organisasi internal yang berbeda sedemikian rupa instruksi dapat diambil dan dikodekan ketika berbagai data sedang diambil dan dioperasikan. Lebih lanjut lagi,
Bus data bisa saja memiliki ukuran yang berbeda dari bus alamat. Hal ini memungkinkan pengoptimalan bus data dan bus alamat dalam pengeksekusian instruksi yang cepat. Sebagai contoh, mikrokontroler Intel keluarga MCS51 menggunakan arsitektur Harvard karena ada perbedaan kapasitas memori untuk program dan data, dan bus terpisah atau internal untuk alamat dan data. Begitu juga dengan keluarga PIC dan Microchip yang menggunakan arsitektur Harvard. Di sini adalah diagram arsitektur von Neumann dan Harvard yang terdiri dari memori, output, control unit, input, dan processing unit. Lalu Harvard ada RAM, CPU, dan ROM atau program. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.